Duduk. Wow, amen. Luar biasa saudara. So, ini adalah mid September gitu ya. Jadi ini mid September kita masih membahas tema yang sama tentang second miles journey. Amen. So, sebelum saya mulai, saya ingin spesifik kita berdoa hari ini biar saudara punya hati yang subur, saudara. Ya, karena saya percaya nggak selamanya hati kita itu lagi dalam keadaan subur. Kadang lagi kering, ya, sehingga benih firman Tuhan ketika ada dalam hati kita, kadang ketika kita pulang kita menjadi kering. Kadang dicuri, firmannya bilang kadang dicuri. Kadang nggak bertumbuh, nggak berbuah. So hari ini saya mau kita berdoa biar Tuhan lembutkan hati kita, karena ini adalah suaranya Tuhan. Bapak hari ini berdoa Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu di sisi Jakarta Tuhan. Hari ini berdoa Tuhan ada hati yang dilembutkan oleh Allah Tuhan. Ada hati yang hari ini ketika menerima firman Tuhan, firman ini Tuhan bertumbuh Tuhan, even berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Roh Kudus yang hadir dalam ruangan ini Tuhan. Engkau Roh Kudus yang ada yang menjaga hati kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amen, amen. Wow, again kita masih dalam second mile. Jadi tema yang sama bagi saudara yang ketinggalan beberapa minggu ke belakang, saudara boleh lihat lagi di YouTube-nya ICC Jakarta. Karena kita masih dalam satu tema yang sama, second mile journey, amen. So saya ingat banget sekitar bulan Juni, karena di kantor saya ada mid-year feedback gitu ya, biasanya ada ya. Jadi kita ngobrol sama atasan kita, saya ngobrol sama tim saya. Dan yang menarik ada salah satu tim saya nanya gini, kenapa sih harus over target? Jadi kalau yang teman-teman di korporat pasti tahu ya. Jadi yang di tengah itu skala 100 biasanya apa? Mid target. Kalau lebih kita sebut overachievement, di bawahnya ya pasti under target. Dan biasanya punya nilai-nilai tersendiri. Ya, kalau di kantor saya skalanya tuh 0, 40, 40, 80, 80, 100, 120, 160, 80 sampai 200. Gunanya apa? Pasti ada rewardnya, betul? Itu jadi penilaian kita. Suka jadi bonus, ada perkaliannya, kalau 100 ya cuma dikali 1. Tapi kalau overachievement, kalau 120%, berarti dikali 1,2. Kalau 200% berarti dikali berapa? 2 kali. So itu bahasa korporat yang sangat mungkin kita bisa dengar. So waktu itu salah satu tim saya nanya, kenapa sih kita harus over target, buat apa? And then saya juga merenung, buat apa ya? Kenapa kita mesti hidup excellent? Emang mid target aja nggak kenapa-napa kan? Kan nggak under target. Disuruhnya 100, lakuin 100 udah bagus dong. Kenapa mesti ngelakuin lebih? Kenapa? Buat apa? So saya memahami itu dan saya juga jadi bertanya, iya ya, buat apa kita ekstra? Buat apa kita extra mile? Buat apa kita ngelakuin journey yang second mile ini? Gak gampang. Ayatnya jelas. Yang pertama aja ditulis, siapa yang memaksa kamu berjalan 1 mil, kasih 2 mil. Bayangin gak, yang pertamanya udah dipaksa, disuruh jalan yang second mile, buat apa? Gak ada yang marah. Kalau sebagai pekerja, kita meet target, emang ada yang marah? Enggak dong. Ya, kalau kita lebih paling di-congratulate aja, selamat ya kamu luar biasa, kerja keras kamu luar biasa. That's it. Kalau di bawah yang diomelin. And then teman saya bilang, ya udah saya emang nggak perlu dapat 105, 110, 100 aja udah cukup. But apa yang kita tahu tentang excellence dari Bible? So kita perlu memahami saudara, bahwa Tuhan waktu menciptakan kita itu adalah imago Dei. Imago Dei itu apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 27. Ya, Kejadian 1 ayat 27 dibilang seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. His own image. Ya, jadi kita itu diciptakan Tuhan menurut apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan.
Faktanya saudara, faktanya sejak hari pertama Tuhan sudah melakukan tindakan excellent. Since day one, Tuhan sudah excellence. Menurut gambar dan rupa Allah itu banyak saudara. Dia adalah Allah yang benar, dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang penuh kasih, dia kreatif. Dan dia mengekspresikan tindakannya dengan excellent. So, saudara, excellence itu adalah create. Excellence come from our creator. And we are created with his own image. Jadi waktu Tuhan ciptain kita, semuanya diimpartasikan. Segala yang baik, segala yang benar, segala yang kudus, segala yang kasih, tindakan excellent pun diimpartasikan ke kita sejak hari pertama penciptaan. Faktanya Kejadian 1. Saya akan kasih. Nah, kalau saudara baca di Kejadian 1, nanti buka Alkitabnya. Judulnya apa? Judulnya adalah Pada Mulanya. Betul? Ya, tercatat ada 6 kali diakhiri Tuhan selalu bilang apa? It was good. 6 kali. Ayat 4, 10, 12, 18, 25. Ya, Tuhan selalu ngomong apa? It was good. It was good. Dan di ayat yang ke-31 diakhiri pada saat dia selesai menciptakan manusia, dia bilang apa? It was very good. Itu tindakan ekspresinya Tuhan. Wah, ini sangat baik. Ini sangat baik. Selalu diekspresikan, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini sangat baik, ini perfectly, ini complete. Itu yang Tuhan ekspresikan. So tindakannya Tuhan adalah excellent. Siapa pemeran utamanya? Manusia. Tapi waktu Tuhan ciptain manusia, dia gak ciptain manusia pertama kali kan? Padahal pemeran utamanya manusia. Dia ciptain dulu apa? Environment-nya. Pada mulanya Allah menciptakan terang. Supaya memisahkan antara yang gelap dan dia kasih terang. Dia gak tiba-tiba after itu ciptain manusia, enggak. Dia ciptain dulu daratan dan lautan. Dia ciptain dulu segala pohon, segala binatang. And then baru manusia. So Tuhan itu sangat detail, makanya setiap kali Tuhan menciptakan dia bilang apa? It was good. Yang terakhir dia bilang apa? It was very good. Itu ekspresi is excellent. Segala karya penciptaan dia adalah excellent. So kalau Tuhan udah kasih kita teladan sejak day one adalah excellent. Dan Tuhan bilang apa? Pada saat saya menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar saya. And then kalau masih ada yang nanya, perlu gak sih kita excellent? Oh, gak perlu ditanya. Karena excellence kita dapatkan by nature. Kita dapatkan dari siapa? Dari Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau kalian deep dive lagi, saya melihat dalam kitab Kejadian 1 tuh menarik. Kalau kalian baca, waktu Tuhan menempatkan si manusia itu, dikatakan di Alkitab, Kejadian 2, menempatkan si manusia itu di Taman Eden. Dia kasih pekerjaan kepada manusia yang pertama ini, yang kita tahu namanya Adam. Dia kasih pekerjaan, hei engkau namai, peliharalah taman ini, namai binatang itu yang Tuhan kasih. And then dia gak langsung nyiptain Hawa. Kalau kalian itu ada jeda, karena Tuhan ngasih dulu pekerjaan ke Adam, karena dia laki-laki, Tuhan kasih pekerjaan itu buat Adam, tanggung jawab. Pada hari-hari berikutnya, di Kejadian 2 yang selanjutnya, Tuhan baru lihat, kayaknya Adam gak bisa, manusia ini tidak baik seorang diri. Lalu Tuhan sendiri yang membuat Adam tidur nyenyak, dan Tuhan ciptakan Hawa. Bagaimana Tuhan ciptakan Hawa? Menarik, excellent buat saya. Hawa tidak diciptakan dari tulang bagian atas untuk menjadi kepala untuk Adam. Hawa tidak diciptakan dari bagian bawah, tidak setara dengan seorang laki-laki, tapi Hawa diciptakan dari tulang rusuk karena setara. Menjadi seorang apa? Penolong. Kau bayangkan kalau engkau manusia, engkau gak punya rusuk, bisa jalan gak? That's Hawa. Itu wanita tujuan Allah. Tidak menjadi kepala untuk mengepalai, tidak dibawa, diambil dari kaki. Kenapa gak diambil kaki? Kan penolong supaya larinya lebih cepat. Diambil dari rusuk.
setara. So, bayangkan satu-satu, Tuhan excellent banget. Dia rangkai satu, dan satu. Makanya dibilang apa? It was very good. So, saya bisa bilang sekarang, excellent is not a new standard. Excellent is not a new standard. Ini by nature Tuhan kasih kita waktu kita diciptakan. Amen. Jadi excellence is not a new standard, saudara. Ini nature karena Tuhan impartasikan ini buat hidup kita. So kenapa sekarang seakan-akan excellent menjadi sulit? Karena ada apa? Ada dosa. Dosa yang membuat kita gak lagi bisa melakukan tindakan excellence. Ada keinginan daging yang kayaknya sulit sekali. Ya, that's why hari itu manusia jatuh ke dalam dosa karena pingin sama kayak Tuhan. Dosa mulai merusak yang namanya excellent. Apa yang Tuhan bilang? Kenapa kita perlu excellence? Karena kita adalah apa? Showcase-nya Tuhan. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini di dalam kitab Matius. Perjanjian baru kitab pertama. Kamu adalah terang dunia. Masih ingat tadi Kejadian 1 Tuhan menciptakan apa pertama kali? Terang. Kenapa? Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangnya bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. That's our job. Kenapa kita perlu melakukan tindakan-tindakan excellent? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. You are the showcase of God. Kita itu adalah showcase-nya Tuhan. Amen, saudara. So ini yang perlu kita ingat kalau kita adalah showcase-nya Tuhan. Hari ini saya mau bagiin satu firman dengan judul Excellent is our identity. Excellent is our identity. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih, Tuhan udah impartasikan Kejadian 1 ayat 27. Waktu saya bikin kamu tuh serupa dan segambar dengan saya. Hanya dosa, hanya iblis yang membuat kita tidak excellent. Hanya dosa yang merusak gambaran. Seperti mendistorsi kita, nih kok gak bisa ya? Kok sulit ya? That's why saya akan bagiin ada 3 poin. Karena iblis rusak gambaran ini, saudara. Saya ingat bulan Agustus 2024, September kalau gak salah. Sekitar September 2024 tahun lalu. Saya itu diminta berdoa. Saya kasih konteks ya. Saya itu diminta berdoa bukan di gereja. Saya diminta berdoa di kantor, di pabrik. Karena waktu itu ada satu proyek yang lagi mau jalan. Saya kasih konteks, proyeknya cukup besar, nilainya itu sekitar di atas 4 million euro. Proyek ini adalah proyek cost saving. Kenapa saya diminta berdoa? Karena saya salah satu, jadi tim saya adalah penggagas idenya dan proyek ini mau diimplementasikan. Jadi saya yang diminta berdoa. Buat saya harusnya gak susah ya berdoa. Saya sering berdoa di gereja every week, ada yang ulang tahun saya doa, ada yang lahiran saya doa. Ya, kalau lagi di belakang, Cici doain dulu, oke doa. Cici, oke doain. Kadang nanya dulu, ini namanya siapa, ulang tahun yang keberapa, oke kita doain. Spontan aja bisa. Harusnya saya bisa dong doain ini. And then ketika saya berdoa, saya ingat banget. Saya berdoa tidak menutup mata. Saya berdoa dengan terbata-bata. Ketika saya berdoa, saya sampai bisa melihat dengan jelas. Karena di situ ada beberapa teman saya yang beragama lain, saya sampai bisa melihat jelas. Oh kalau agamanya ini, bayangkan saya bisa berbicara dan saya melihat, oh kalau agamanya ini oke. Dia diakhiri dengan begini. Ada teman saya agamanya Hindu, dia akan menyentuh tanah, kemudian dia akan mengucapkan berkat. Oh, oke.
Ada teman saya yang Katolik, dia akan membuat tanda salib. Dan saya berdoa, amin, terima kasih, udah selesai. Waktu pulang, ketika di jalan, Roh Kudus tegur saya, ada apa? Kenapa? Kenapa dalam doamu terbata-bata? Saudara tahu apa yang di pikiran saya? Kenapa saya bisa doa terbata-bata? Yang pertama, aduh ini orangnya banyak banget Tuhan. Aduh ini ada orang bule lagi, ada beberapa orang bukan orang Indonesia, orang India. Aduh Tuhan agamanya beda. Doanya apa ya? Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Esa, apa ya? Roh Kudus tegur saya, bukankah kamu juga berdoa untuk proyek ini? Iya, saya bawa proyek ini dalam doa saya, dalam doa personal, karena proyek ini sulit. Kami mulai proyek ini dari 2023, baru implementasi 2024 akhir. Sulit. Saya doain, tapi kenapa pas mimpin doa saya bingung. Yang terakhir, saya pikir, aduh kayaknya saya cindo nih. So, hari itu Roh Kudus tegur saya habis-habisan. Kenapa kamu membuat batasan, membuat kotak dalam pikiran kamu sendiri? So, hari ini yang poin pertama yang harus kita perbaiki karena iblis telah rusak adalah mindset, saudara. Mindset, saudara. Pikiranmu yang membuat kotak dan batasan, sama kayak saya. Saya sampai bingung, saya sampai terbata-bata, ini gimana ya, doa apa ya? Saya bisa berkata-kata, saya mikirin, saya gak tahu hari itu saya gak fokus. Padahal jelas ya, gak ada boundaries, betul. Waktu Tuhan kasih kita, untuk apa tujuan kamu di dunia, kita balik lagi di Matius 5, ayat 14-16, dia bilang apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saya sedikit lagi ya di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Di depan orang Kristen, di depan orang Chinese, di depan orang yang beragamanya sama, di depan orang yang ada di gereja. Enggak saudara, cuman gini aja, di depan orang. Supaya siapa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. It's not talking about you. Ini lagi bicara tentang Tuhan dipermuliakan, saudara. So, yang membuat batasan adalah kita sendiri. Padahal ayatnya jelas di depan banyak orang. Supaya mereka, not specifically orang yang percaya Yesus, enggak. Supaya apa? Mereka melihat perbuatan Bapamu yang di sorga. Tuhan kasih gambaran yang jelas ketika saya hari itu berdoa. Waktu Tuhan melakukan mujizat, Tuhan pilih occasion gak? Tuhan membuat batasan gak? Oh saya hanya mau, Tuhan mau kasih mujizat di perkawinan Kana aja, mengubah air menjadi anggur. Nyatanya tidak. Tuhan juga hadir di rumah kedukaan. Pada saat Tuhan membangkitkan siapa? Lazarus. So Tuhan ada di sana membangkitkan Lazarus yang udah mati 4 hari. Bahkan hari itu begitu sedih karena Tuhan seakan-akan telat. Udah 4 hari orangnya udah di dalam kubur, saya punya fotonya. Ya waktu saya kasih foto ini anak saya lagi lihat slide saya, dia bilang, ih mami serem banget katanya ada mayat hidup. Iya that's it. Ini acara kedukaan. Waktu itu Maria dan Marta saudaranya menangis, Tuhan ini saudara kami udah meninggal. Tuhan lakukan mujizat buat Lazarus di acara kedukaan. Tapi Tuhan juga lakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Apalagi yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan mujizat tidak pilih status sosial. Ada seorang perwira Kapernaum, dia bilang hambanya sakit. Tuhan tolong sembuhkan hamba saya yang sakit. Perwira ini bilang, gak perlu datang ke hamba saya yang lumpuh, gak perlu. Tuhan ngomong aja saya percaya nanti dia sembuh. Seorang perwira, apakah Tuhan melakukan hanya karena dia perwira, status sosial yang tinggi? Tapi nyatanya di dalam Alkitab dibilang apa? Tuhan melakukan mujizat kepada wanita yang menjijikan, yang 12 tahun pendarahan. Sampai wanita ini aja gak berani show diri dia dan dia cuman apa? Menyentuh ujung jubah Yesus. Itu pun mujizat terjadi. So Tuhan gak milih-milih. Tuhan tidak milih-milih. Ya, Tuhan tidak melakukan mujizat hanya di gereja. Tuhan tidak melakukan mujizat hanya di komsel, saudara. Tapi Tuhan lakukan mujizat di banyak tempat. Ada satu lagi di Matius, pada saat memberi makan 5.000 orang. Yang menarik, apakah Tuhan memberi makan karena si 5.000 pria yang tercatat di dalam kitab ini adalah seorang yang Kristen? Nyatanya tidak. Mereka hanya orang yang kelaparan.
Ayatnya jelas, menjelang malam karena mereka udah dari pagi sampai malam dengerin Tuhan Yesus khotbah, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tuhan tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Sulura orang itu banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka apa? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. And then ditanya, apa yang kamu punya? 5 roti dan 2 ikan. Dan dia mengucapkan berkat. Tuhan kasih makan karena orang kelaparan, bukan karena 5.000 ini semuanya lagi percaya Yesus. No, saudara. So, apa yang membatasi kita? Mindset kita sendiri. Pikiran kita yang mengotak-ngotakan. Waktu Februari Maret lalu, powerhouse saya tuh telat. Ya, again Roh Kudus tanya, kenapa kamu telat? Kenapa Roh Kudus tanya saya kenapa saya telat? Saya udah bekerja sekitar 16 tahun di pabrik makanan minuman gitu ya, di industri makanan minuman. 12 tahun terakhir saya di beberapa company dan tidak punya absen, saudara. Saya nggak ada tuh ceklok masuk pulang. Saya tuh udah melakukan itu tidak 12 tahun terakhir ini saya nggak pernah ngelakuin. Tapi saya nggak pernah telat datang meeting. Saya punya kebebasan untuk WFH, WFC, WFB, WFA, nggak tahu ya. WFH, work from home, WFC apa? Cafe, B, Bali, boleh, gak ada yang nanya. A, anywhere. Mau di rumah seharian juga boleh. Atasan saya gak pernah telepon, ya Amanda di mana kamu ya? Saya juga gak pernah nanya ke teman-teman saya atau tim saya, lagi di mana? Lagi di mana? Gak ada yang nanya, gak ada yang peduli. Bukannya sama. Powerhouse emang ada yang berani negur saya kalau saya telat. Ada yang berani negur saya? Gak pernah. Pastor dan David. Pastor Siani, Yudi, paling Yudi di rumah, jangan telat. Oke, tapi kan di rumah. Ada gak yang berani negur saya? Gak ada. Tapi kenapa? Buat satu hal saya punya standar tertentu, tapi buat hal lain saya punya standar yang lain. It's like I have a double standard. Atau dibalik, di kantor kamu gak pernah telat, karena kalau kamu telat dipotong. Betul ya masih pakai absensi? Tapi begitu kamu komsel, begitu powerhouse, ibadah kamu telat. Why? Atau di kantor kamu selalu telat, tapi begitu ibadah kamu gak pernah telat. Wah iya dong, after ibadah soalnya di-appreciate sama Pastor David sama Pastor Yudi, appreciation buat early come. So we cannot have a double standard, amen. Kita tidak hidup di dua dunia. Yang punya power berdoa kalau di ruang ibadah, di komsel. Kalau di luar, kayaknya saya kuasanya gak ada deh. It's your mindset. It's about your mindset yang mengkotak-kotakannya kuasa Tuhan gak pernah bekerja. Makanya kalau setiga ayat 23 bilang apa? And whatever you do. And whatever you do. Whatever you do. Kerjakan segala sesuatunya buat siapa? Buat Tuhan dan bukan buat manusia. Whatever you do. Whatever you do bukan hanya ngomongin ministry engkau excellence, tapi di luar engkau nggak excellence. Atau ketika di luar engkau excellent, kalau di gereja aduh males lah, capek lah, Senin sampai Jumat udah kerja, Sabtu powerhouse, telat dikit ya nggak apa-apa. No, kamu nggak hidup dalam dua dunia. Amen. So yang pertama, mindset, katakan kanan kiri, mindset saudara. Mindset, amen. Itu yang pertama, so ini yang coba iblis rusak, mindset. Hari ini keluar, no boundaries saudara. No boundaries, amen. Yang kedua, apa yang sangat penting yang iblis rusak? Yang kedua adalah respons. Sehingga kita, excellence kita itu udah dirusak sama iblis. Respons saudara. Berkali-kali dalam Alkitab ada banyak tokoh Alkitab yang Tuhan uji responnya. Betul, karena buat Tuhan sangat penting yang namanya apa? Respon. Percaya sama saya, kalau kamu ngelakuin excellence thing, the promotion will come. Definitely will come, saudara. Ya. Tapi Tuhan bilang di Matius 5, supaya mereka melihat perbuatan kamu, supaya apa? Mempermuliakan Bapamu yang di surga. Bayangkan saudara, engkau excellence di marketplace, di pekerjaan, di studimu, di rumah tanggamu, di usahamu, dan pujian itu datang.
And then segala pujian itu datang, oh hebat ya si Noni ya, promosi lagi ya. Emang hebat dia attitude sama kerja kerasnya. Wah hebat ya medianya ICC Jakarta, lihat deh IG-nya bagus banget. Oh iyalah kita punya head media, nah Nate luar biasa. Film-film Natal dan Paskah juga selalu bagus. Oh hebat ya project fresh water yang di Embai sukses. Oh iyalah Yudi kan dulu orang geologis, ngerti dong. Ya. Oh hebat ya pendataan ICC Jakarta sampai kayaknya kayak debt collector ya. Tahu semua anniversary aja sampai tahu ya. Sampai tahu rumahnya di mana dan segala macam. Iyalah kita punya Olin dan Meme. Yang dengar-dengar mereka itu ngulik ICC application itu lebih daripada ICC pusat itu sendiri. Wah keren banget. Wah hebat ya ICC Kids. Wah hebat ya Bridge banyak banget sekarang. Iyalah ada Pastor Ricky, ada Pastor Meme. Pastor Meme luar biasa, nge-WA-in anak-anak sehari bisa kali 15 sampai 20. Another ini ya, debt collector ya. Ya. Atau saudara bisa bilang, oh hebat ya keuangannya ICC Jakarta. Oh iyalah lead pastornya aja usaha, entrepreneur di Jakarta, Bali, bentar lagi go internasional. Songko bayangkan gak kalau pujiannya cuma sampai di situ, gak ada lanjutannya, mengerikan gak? Cuman sampai di situ aja. Orang cuman tahu Nate, Yudi, Olin, Noni, mereka emang hebat. Si Ani, David hebat. Cuma sampai di situ aja mengerikan. Harusnya ada tambahannya. Iya, mereka kayak gitu. Wah, mereka berdoa. Ada banyak hal kekurangan terjadi, mereka berdoa, mereka put iman, Tuhan buka banyak pintu, Tuhan buka banyak jalan. Supaya apa? Dipermuliakan Bapamu yang di surga. And then makanya kita mengerti, waktu Daud menjadi raja, Tuhan tidak memberi apa langsung mahkota. Apa yang dia kasih? Goliat. Waktu Daud udah tahu didoain kamu akan menjadi raja, yang dikasih apa? Goliat. Waktu Yusuf dikasih mimpi engkau akan menjadi pemimpin, betul? Di antara saudara-saudaramu yang ada 12 itu engkau akan jadi pemimpin, yang Tuhan kasih apa? Menjadi budak. Ya. Di penjara, menjadi orang yang sangat rendah. Kenapa? Karena Tuhan lagi uji respon mereka. Ada satu kisah yang menarik, bagaimana seorang Ratu Esther meresponi apa yang Tuhan kasih dalam hidup dia. Kalian tahu Ratu Esther? Dia adalah salah satu ratu, satu-satunya ratu golongan Yahudi di tanah pembuangan. Bayangin gak? Hari itu bangsa Yahudi lagi di tanah pembuangan, tapi karena Tuhan menaruh kasih dan karena ketaatan Esther diangkat menjadi seorang ratu. Kita baca di Esther 2 ayat 15 sampai 17. Ayat 16 sampai 17. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Esther 1 berbicara tentang Ratu Wasti. Ratu Wasti sudah gak ada. Hari itu raja kesal, marah-marah, lalu semua orang di istana bilang, ayo kita mengambil another ratu. And then hari itu dikumpulin semua yang cantik-cantik anak dara disebutnya ya. Kumpul semua di istana, termasuk siapa? Esther dari bangsa Yahudi. Maka Esther dikasihi oleh Baginda, lebih daripada semua perempuan lain. Jadi kau bayangkan tuh banyak, tapi Esther begitu dilihat dikasihi. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas apa? Kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. So hari itu ketika raja ini ngelihat kasihnya muncul. Even kalau kalian baca perjalanannya Esther dari depan pintu gerbang waktu dia bertemu dengan orang-orang istana itu kasihnya orang itu udah muncul. Ini orang dikasihi. Karena ketaatannya Esther, karena Esther dari golongan bangsa Yahudi, ngapain jadi ratu di tanah pembuangan, di kerajaan orang lain buat apa? Tapi hari itu Esther mendapatkan kasih dan Esther menjadi seorang apa? Ratu. Dan perjalanan dimulai. Waktu Esther jadi ratu, ada satu orang lagi yang diangkat oleh Raja Ahasiweros menjadi seorang kepercayaannya, yaitu yang namanya
Haman. Ya. Jadi Esther diangkat menjadi ratu, and then ada seorang yang namanya Haman. Haman ini pilihan Raja Ahasiweros, sama. Esther kan juga pilihannya Raja Ahasiweros kan, menjadi seorang ratu. Yang ini istilahnya kayak tangan kanannya. Apa yang dilakukan Haman sejak dia menjabat? Dia bilang, semua orang Yahudi harus menyembah kepada saya. Kalau tidak, saya akan hukum mati. Bayangin gak, Esther menjabat jadi ratu, seorang Yahudi yang dia masih rahasiakan identitasnya. Begitu Haman menjabat, Haman bilang, semua orang di tanah pembuangan ini, di benteng Susan namanya, harus menyembah saya. Kalau tidak, semua akan mati. Esther itu udah gak punya bapak dan ibu. Dia diangkat anak yang namanya Mordekai. Saudara bayangkan gak, bangsa Yahudi di tanah pembuangan, kalau engkau tidak menyembah si Haman, engkau akan dihukum mati. Dan mereka gak mau, karena mereka percaya Yesus. Mereka percaya sama Tuhan Allah mereka. Dan mereka gak mau, artinya mereka harus mati. And then Mordekai, ayahnya ini datang, Esther ini kayak gimana? Saudara saya ulang ya, dua-duanya adalah pilihan raja. Yang satu diangkat menjadi ratu, yang satu adalah orang kepercayaan. Siapa yang lebih tinggi saudara? Ini ratu loh, dan kasihnya bagi raja itu muncul buat Ratu Esther. Dan ini adalah orang kepercayaannya. Apa yang Esther lakukan, apa yang menjadi respon Esther menjadi sangat penting. Esther 4 ayat 15 sampai 17. Ini excellence banget Esther. Dia bilang apa? Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Karena Mordekai nanya ini gimana? Bangsa Yahudi akan mati. Dia bilang apa? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Karena mereka ada dalam satu wilayah namanya benteng Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Respon yang sangat luar biasa. Esther bisa mengandalkan dirinya sendiri, betul. Esther bisa mengandalkan kekuatannya. Tapi yang dilakukan Esther, responnya sangat benar. Dia bilang, oke Mordekai, kamu berpuasa untuk aku pun akan berpuasa dengan dayang-dayangku. 3 hari lamanya ya, kita gak makan, kita gak minum. Kita minta Tuhan jagain kita. Saudara, ini impactful saudara. Ya, se-impact apa? Karena hari itu setelah Esther menghadap raja, mereka menang. Bangsa Yahudi menang, Haman jadi salah. Dan saudara tahu, efeknya itu ada sampai hari ini. Ada yang namanya perayaan Purim. Perayaan Purim dilakukan sampai hari ini. Apa itu perayaan Purim? Untuk mengingatkan celebration atas kemenangan bangsa Yahudi yang harusnya mati di tangan Haman. Tapi perayaan Purim itu adalah celebration karena mereka menang oleh seorang Ratu Persia. Ratu Persia siapa? Esther. Saya ada gambarnya perayaan Purim. So ini masih dilakukan sampai hari ini. Mereka men-celebration. Mereka selebrasi sampai hari ini. Perayaan Purim dilakukan sebelum Paskah. So powerful yang dilakukan Esther. Sampai hari ini Ratu Persia itu masih terdengar. Dan ada yang lebih powerful lagi. Sebelum mereka celebration Purim, sebelum perayaan itu ada, mereka akan melakukan apa? Puasa sampai hari ini. Untuk mengingat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menyelamatkan mereka. So bukan hanya bicara tentang Ratu Persia yang sangat dikenal, si Esther ini, bukan. Tapi celebrationnya sebelum itu mereka akan berpuasa sampai hari ini. Untuk apa? Supaya mereka mengingat bahwa Tuhan yang telah melepaskan mereka. Respon yang Esther lakukan itu impact-nya besar saudara. Supaya mereka tahu perbuatan Bapamu yang di surga. Yang dimuliakan adalah Bapa di surga. Bukan tentang Esther lagi, tapi tentang Bapa di surga. Esther menanggapi respon dengan benar. Hari itu dia bisa mengandalkan dirinya, bisa dong show off aja. Mungkin nanti perayaan Purim hanya pada perayaan untuk mengenang Ratu Esther, karena hari itu menang dari Haman. Ya,
Tapi Esther berespon sangat benar, dia minta Tuhan tolongin dia. And then sampai hari ini impact-nya sangat besar. Esther berespon dengan penuh keberanian dan bukan ketakutan. Esther berespon benar dengan apa? Mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatan diri sendiri. Again, ujungnya adalah God's glory. Amen. So respon is important, saudara. Respon itu sangat luar biasa. Kalau engkau gak punya respon yang benar, engkau akan mencuri kemuliaan Tuhan. Excellence without a right response, ultimately engkau stealing God's glory. Kalau engkau gak punya right response, engkau akan mencuri kemuliaan Tuhan. So karena respon sangat penting, saudara, makanya jangan pernah berespon dengan cara yang cepat. Aduh Tuhan, pokoknya cepet deh, doanya cepet. Tuhan pokoknya cepet keluarin saya dari masalah Tuhan. Itu cara terbaik kan ketika kita berdoa. Ketika ada ujian, tantangan, ketika ada krisis, ya ketika Tuhan kasih kita challenge, Tuhan cepetan deh, cepetan Tuhan cepetan. Aduh saya pengen keluar dari masalah ini. Sayangnya tidak. Kalau engkau ingat kisah Daniel, Daniel itu tidak pernah dilepaskan Tuhan keluar dari mana? Goa singa. Daniel itu tetap di dalam goa singa, betul? Daniel itu tetap di mana? Di dalam goa singa. Dia nggak dikeluarin Tuhan dari goa singa, and then ceritanya singa-singa itu ketinggalan di dalam goanya. Enggak. Tapi Tuhan biarkan semalaman Daniel bersama singa-singa itu, bersama segala problem, bersama challenge dan ujian. Dan Daniel tetap punya iman yang benar di hadapan Tuhan. That's really good. Saudara, kita lihat di Daniel 6 ayat 21. Ya, ini raja yang ngomong, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ini raja yang ngomong sama Daniel. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan raja terhadap tuanku, ya raja tidak aku melakukan kejahatan. So Tuhan ngirimin siapa? Malaikat ke dalam gua singa. Daniel gak keluar dari gua singa. Satu lagi temannya Daniel, kalian tahu siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Apakah mereka keluar dari perapian yang menyala-nyala? Nyatanya juga tidak. Di Daniel yang berikutnya 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar karena mereka juga harus menyembah Raja. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi dikatakan apa? Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Wow, mereka Tuhan lepaskan, tapi kalau Tuhan gak lepaskan tetapi sanggainya enggak, ya gak apa-apa. It's a really good action of excellence. Kalau Tuhan gak ngelakuin apa-apa, gak apa-apa. Makanya saya put poin saya yang ketiga adalah action, saudara. Yang ketiga poin saya adalah action. Belajar dari Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego, kau bisa lihat gambarnya. Daniel excellent action, betul? Dia di dalam gua singa dengan penuh iman. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego juga melakukan sikap yang excellent, unconditional. Kalau enggak gak apa-apa, aku tetap melakukan action yang excellent. Gak apa-apa, aku tetap percaya sama Tuhanku. Mereka tetap melakukan sikap yang excellent. So, pertanyaannya gampang gak? Oh, enggak saudara. Gampang gak sih excellence? Action yang excellent? Enggak. Karena iblis udah hancurkan ini. Ya. Kalau dapat reward baru kamu excellence. Tapi kalau Tuhan gak menyelamatkan kamu dari perapian yang menyala-nyala gimana? Sadrak, Mesak dan Abednego bilang apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, kalau enggak pun kami tetap percaya kok sama Tuhan kita sendiri. Unconditional excellence. Makanya excellence itu gak pernah mudah, betul? Kita mengenal excellence adalah selalu melakukan yang lebih apa? Lebih baik, lebih banyak, betul ya? Kita selalu melakukan excellence adalah sifatnya lebih. Fokusnya adalah lebih dan lebih. Terbaik. Ya. Tapi apakah saudara tahu
kalau excellent itu sebenarnya lebih untuk orang lain, tapi kurang untuk kita. Benar gak? Lebihnya tuh untuk orang lain. Ayatnya jelas, kita baca ya. Apa sih excellence itu? Nah, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini standarnya dunia. Kita tahu ya, kalau orang jahat ya dia dong yang harus dihukum. Kalau orang curi dia dong yang harus masuk ke penjara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapa yang menampar pipi kanan kamu, berilah juga apa? Pipi kiri. Siapa kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini apa? Baju, engkau harus apa? Jubah. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, suruh jalan apa? 2 mil. Gampang gak? Enggak. That's why 2nd mile gak pernah mudah. Engkau perlu Roh Kudus. Engkau perlu Tuhan buat 2nd mile. Masa ditampar pipi kanan, Tuhan kasih pipi kiri. Saya punya cerita sama Yudi. Kita tuh benci orang yang sama. Saya bukan lagi benci sama Yudi ya. Saya dan Yudi membenci orang yang sama. Kali ini kami bersepakat dalam membenci orang yang sama. Kisaran bulan Juli kami benci banget sama orang itu. Kami benci banget bersama-sama. Wah, bersepakat. Sampai saya bisa bilang daging itu lemah gitu ya. Jadi ketika kita berkonfrontasi dengan orang itu, saya dan Yudi udah lihat-lihatan gitu ya. Saling menjadi pagar, gitu ya, jangan kelepasan nih. Tapi Yudi juga sudah mulai mengacungkan, saya sampai WA Yudi, baca WA saya, jangan marah-marah, bayangin gak? Dalam mau konfrontasi sama orang, Yudi udah begini, saya udah bilang, lihat WA, saya bilang, jangan marah, tenang gitu. And then di rumah saya yang jadi lebih marah-marah, itu orangnya gak bener ya, ngapain ya gini ya. Ya, terus dia bilang udah kita harus doain. Hah, doain? Saya bilang Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia jahat sama saya, Tuhan harus jahat. Tuhan gantiin dia, saya bilang. Tuhan lalu saya ingat Tuhan, bukankah Tuhan adalah yang punya hak untuk membalas, benar gak? Bukannya Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. And then saya bilang Tuhan tolong balas dong. Ya, mata ganti mata Tuhan, gigi ganti gigi, saya bilang. Lalu Tuhan jelas bilang, coba kamu baca lagi ayatnya deh. Ya, baca lagi ayatnya, itu kan belum selesai. 38, kamu telah mendengar firman, benar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan apa? Pipi kiri. Ini excellent action, saudara. Kita tahu lebih. Tapi ini Tuhan ajarin kita apa? Lesser, dan lesser. Come on. Gampang gak berdoa buat orang yang kita benci? Susah banget, saya sampai bilang, udah deh lu aja yang pimpin doa, saya ikut berdoa. And then kita lebih extend lagi, kita doa sekeluarga. Oh Tuhan, saya bilang, mudah? Gak mudah, saudara. Tapi bukankah Tuhan sudah memberi teladan? Saya minta Pastor Yudi maju deh. Karena kalau gak ada demonya gak enak nih. Tapi saya gak mungkin manggil yang lain. So perhatikan ayat 39. Siapapun yang menampar pipi kananmu. Berikan juga apa? Pipi kirimu. Saya juga gak pernah. Tapi saya gak bisa lakukan demo sama orang lain, saudara. So saya mau kasih gambaran bagaimana Tuhan itu juga kayak gitu. Ibaratnya ini Allah lah ya. Ditampar pipi kanan sama manusia. Kurang, jangan nanti KDRT. Ntar kita masuk ke medsos. Ditampar, manusia berdosa. Berikan pipi kiri, kasih anaknya. Mencuri. Yesus ditukar sama Barnabas. Tetap membunuh, tetap maling, tetap berbuat dosa. Jadi lancar. Lama-lama ini menjiwai. Apa yang Tuhan kasih, saudara? Dia bawa di atas kayu salib sepanjang jalan Via Dolorosa. Again, masih ini manusia ini emang keterlaluan. Ditampar lagi muka Allah. Masih juga ngelakuin dosa. Terlibat hubungan pornografi, seksual dengan unfaithfulness. Tampar lagi pipi kirinya.
Tuhan kasih anaknya dipaku dan disalib. Ditampar lagi, kamu ya manusia masih juga terlibat ya sama kegiatan yang namanya keinginan daging. Tuhan kasih apa? Oke, lambungnya ditusuk, diberikan mahkota duri, saudara. So, kita tuh kayak lagi nampar Tuhan. Thank you Pastor Yudi. Ada padahal masih banyak lagi. Tapi kita kayak lagi nampar Tuhan, betul? Gak bener nih. Kamu tampar terus, maling, bohong, gak berintegritas, kerja males-malesan. Dia kasih anaknya. Dia kasih anaknya. Dia ditukar sama Barnabas. Yesus dan Barnabas, come on. Pikul salib. Akhirnya apa? Dikasih mahkota duri. Kau sedang menampar Allah pipi kanan dan pipi kiri. But itu teladan yang Tuhan kasih. So engkau bayangkan dalam pelayanan, aduh kerjanya dia gak benar. Oke, head kamu berikan pipi kiri. Oke, saya backup kamu. Aduh telat. Oke, saya backup kamu. Saya bantuin kamu. Dalam usaha, aduh nih tim saya gak benar, bikin saya bangkrut. Pencatatannya gak benar. Bohong mulu, minjem uang terus. Kasih kesempatan, kasih ilmu. Kasih kesempatan, gampang gak gampang saudara. Dalam komunitas, home cell, ada yang utang. Aduh ada yang terlibat pinjol nih. Kasih waktu, dengerin, kasih solusi, kasih uang. Gampang gak? Gak gampang. Dalam pernikahan, pasanganmu unfaithful seperti menampar kamu. Unfaithful. Apa yang kita lakukan? Menerima, doain. Mudah? Gak pernah mudah saudara. And then kita butuh siapa? Butuh Tuhan. Second mile is not easy saudara. And then kamu butuh Tuhan. Cuman Tuhan yang ngelakuin itu. Dia udah ngasih teladan, saudara. And then cuman Tuhan yang bisa lakukan itu. Makanya kalau saudara ingat lagu sekolah minggu, dibilang kayak gini. Pasti ingat ya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. So, siapa yang bertambah? Engkau harus tambah-tambahkan Tuhan dalam hidup kamu, supaya engkau selalu berkurang. Kemuliaannya Tuhan harus terus-terus bertambah, kemuliaan pribadi harus terus turun. That's excellent action, saudara. Amen. Saya yakin ini bukan hanya sekedar lagu sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 30 dibilang seperti ini. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saya mau rekap saudara khotbah saya tentang excellent is our identity saudara. So kalau saudara lihat sebenarnya poin-poin ini berurutan. Saya merenungkannya kalau kita semua ingat khotbahnya Pastor David tentang pembaharuan budi yang terus menerus. Ini yang coba iblis rusak. Ya, ini yang coba iblis rusak. Mindset, respon, action saudara. Mindset kau membuat batas dalam hidupmu. Respon, kalau responmu gak benar, engkau akan mencuri siapa? Kemuliaannya Tuhan. Dan action itu, excellence itu bukan hanya berbicara tentang lebih, dan lebih. Tapi sometimes Tuhan berbicara tentang apa? Lesser, dan lesser. Gak enak melepaskan hak, gak enak menahan diri. Ya, gak enak saudara. But Tuhan kasih kita kesempatan supaya kita jadi apa? Showcase-nya Tuhan. That's why you need to be excellent. Supaya apa? Matius 5 bilang apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amen saudara.
Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.